ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. Assalamualaikum Pak Dokter. Masih di mute Pak Dokter suaranya? Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Cek lagi suaranya, Ustaz, Pak Dokter. Nggih, Oh, nggih. cek 1, Nggih. 2. Nggih. Baik, kita mulai nggih Pak Dokter nggih. Nggih, bismillah. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki pukul 6, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Mukhlis yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian rutin setiap Sabtu pagi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam majelis ilmu yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan nampaknya ini semakin lama mungkin kita kecemasannya semakin bertambah ini ya, karena melihat situasi kondisi terkini nampaknya virus ini memang sudah betul-betul berada di sekeliling kita dan saya sendiri, teman-teman yang tadinya jauh apa dan sebagainya, nah ini sudah mulai terjangkit ya, sudah juga ikut mengurus teman-teman yang lain yang selama ini mungkin masih jauh dari apa namanya terpapar ya, tapi nampaknya virus ini sudah mulai mendekat dengan ya orang-orang sekeliling kita. Nah, kalau orang mengibaratkan ini sudah berada di teras rumah, nah oleh karena itu bagaimana rumah kita dan mungkin sekeliling kita harus mulai bisa mengantisipasinya. Di samping itu muncul juga beberapa polemik tentang apa namanya anti vaksin ya atau vaksin ya, bukan anti vaksin, vaksin yang ini juga menimbulkan pro dan kontra. Nah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Dr. Mukhlis yang pada pagi hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan kondisi terkini, situasi yang apa namanya tentang hal-hal yang terkait dengan corona ini, dengan virus ini, dan juga bagaimana kita semakin bisa ya mengantisipasinya sehingga kita bisa apa namanya betul-betul bisa
sehat ya, bisa melawan ya virus ini dengan berhasil ya. Nah, baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita awali dulu kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Dokter, kami persilahkan untuk memulainya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Ya, alhamdulillah. Sudah kedengar ya Pak Iwan ya? Sudah terdengar? Sudah. Ya. Saya bantu share screen-nya. Oh ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini seperti yang dikatakan Pak Iwan, bahwa virus ini sudah semakin dekat gitu ya. Sudah semakin menjadi satu gitu ya dengan lingkungan yang kita kenal ini. Halo, maaf, namanya terdengar nih? Ya. Sebelum membahas tentang vaksin, ada hal yang lebih penting, saya kira kita cermati bersama apa yang harus kita lakukan. Kecemasan, ketakutan ini menjadi salah satu penentu apakah kita itu akan survive atau tidak, gitu ya. Nah, ini dikuatkan dengan temuan terbaru, khususnya di temuan di rumah sakit, ya, terutama para sejawat kami, perawat, dan kalau dulu itu adalah orang yang punya komorbid gitu ya, yang sakit parah, sekarang tidak, kan tahu-tahu virus ini bisa menyerang dan qadarullah gitu ya, ini bisa langsung sakit dan parah gitu. Slide juga Pak. Di SARS-CoV ini itu adalah satu virus yang dibekali oleh Allah ternyata dengan suatu protein yang dia itu bisa bermutasi dengan cepat. Slide selanjutnya Pak Iwan. Ini kalau gambarannya seperti itu, inilah protein yang membuat virus ini bisa bermutasi. Diberi nama D614G. Slide selanjutnya Pak Iwan. Nah, ada hal yang menarik, ternyata dalam Al-Quran itu ada satu prinsip ya, yang ketika pandemi ini berlangsung, itu ada dalam Al-Quran surah Al-Mulk Ar-Rahman. Ya, surah ini ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani farjil basara hal tara min futur. Menciptakan lapis langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan.
Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Pak Dokter, yang saya Pak Dokter, Jadi, suaranya kok menggema gitu. gimana gitu? Pak Dokter pakai dua Saya pakai tes, halo? Oh enggak, Masih menggema? Sudah bagus sekarang. Sudah bagus ya? Oke. Slide selanjutnya apa ya? Nah, dalam surah Al-Rahman, Wassama ar-Rahman wada'al ala langit yang telah ditinggikannya dan dia ciptakan kehilangan. Kamu dengan rusak beriman. Maksudnya apa? Dari surat ini dan Pak Dokter, kok masih menggema gitu? masih menggema, Pak? Bentar. Tes. Masih menggema, Pak? Tes. Masih menggema? Suaranya? Masih. Masih. Speaker laptopnya dimatikan mungkin. Tes. Masih menggema, Pak Iwan? Halo? Coba. Masih menggema suaranya? Oh enggak. Ya mudah-mudahan enggak ini. Ya. Enggak, Ji. Sudah cukup. Coba dilanjut. Nanti kalau menggema kita enggak lagi. Ji. Pak Dokter pakai dua ini, HP sama ini enggak? Laptop, dua? Boten, saya pakai HP saja ini. Oh, pakai HP aja ya? Oh, Iya. Dicoba. Monggo. Ya, bismillah. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, hubungan surah ini dengan pandemi COVID ya. COVID ini penyakit infeksi, ya. Tapi dalam penanganannya itu tidak melulu mengatasi infeksi, ya. Bahkan sekarang orang itu akan dilihat bagaimana metabolismenya gitu. Ketika masuk rumah sakit, adakah proses pemberat tadi ya, inflamasi dan sebagainya. Nah, ternyata virus itu nanti ditanganinya yang kedua gitu ya. Nah, yang ditanganin pertama apa? Misal nih, yang paling sering ya temuannya itulah kekurangan vitamin D. Nah, itu yang paling sering. Kekurangan vitamin D, kemudian ada defisiensi insulin gitu ya. Kemudian ada beberapa item ya dalam metabolisme kita itu yang berubah. Nah, itu yang dilakukan karena ternyata ketika tubuh kita itu tidak dalam homeostasis ya. Homeostasis itu adalah proses keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, kita dalam posisi sehat ya, sehat normal itu kita di posisi homeostasis. Artinya kita posisinya benar-benar seimbang. Nah, apa yang merusak? Banyak faktor. Kalau dalam struktur masyarakat luas, ya, ini slide ini menggambarkan keseimbangan itu ya. Ini cara pendekatan menghadapi pandemi ini bisa dijelaskan dalam segitiga epidemiologi ini ya, bahwa ada agen itu virus, kemudian ada host itu manusia, kemudian environment itu lingkungan gitu ya. Nah, slide selanjutnya Pak Iwan. Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi agen virus, ya, virus yang
kita hadapi sekarang ini, ya, dia itu adalah virus yang mempunyai kemampuan bermutasi secara cepat, ya. Itu kondisi real yang kita hadapi sekarang. Nah, kemudian selanjutnya Pak Iwan, yang di lingkungan, karena tadi jadi faktor penentu ya, keseimbangan itu. Ya, makanya kita dibiasakan untuk melakukan hal-hal ini kan. Buat 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak gitu ya. Dan rekayasa lingkungan, bahkan sekarang sholat pun dijaga jaraknya gitu ya. Ini dalam rangka tidak saling menularkan. Karena yang terjadi sekarang ini mutasi yang di Inggris itu ya, itu terjadi karena terjadinya interaksi gitu ya, dari beberapa individu yang kemungkinan dia membawa virus itu, tapi tanpa gejala ya, tanpa sakit. Kemudian virus itu bisa bermutasi karena bisa bertukar protein ya dalam tubuhnya itu. Dan terjadilah varian baru. Ya, dan varian baru ini katanya lebih infeksius. Namun juga katanya menurun ini ya, menurun fatalitasnya gitu, tidak begitu berbahaya. Di sisi lain katanya juga ada yang mengatakan berbahaya karena memang virus ini belum semuanya kita ketahui. Virus ini belum semuanya tuntas itu ya dipelajari oleh manusia. Nah, dan slide selanjutnya tentang manusia. Slide selanjutnya Pak Iwan. Ini sangat penting ya di luar vaksin. Ya. Jadi bagaimana kita itu tetap, insya Allah ya, dengan izin Allah kita tetap fit gitu ya. Nah ini bisa dibedakan. Ya, kita manusia yang terdiri dari dua zat gitu ya, dua struktur ya, struktur jasadiah dan struktur ruhiyah atau pikiran sebenarnya. Slide selanjutnya Pak Iwan. Secara jasadiah ini yang perlu kita titik beratkan itu adalah makan ya, makanan tinggi serat ini mutlak menjadi makanan pokok kita, sayur, buah gitu ya. Terutama yang sudah yuswa atau umur di atas 40 nih. Makanan pokok kita bukan nasi lagi, bukan gandum gitu ya. Tapi makanan kita adalah sayur dan buah yang tinggi serat dan rendah kalori. Itu yang penting ya, rendah kalori. Karena ini menjadi syarat pokok untuk menghindari tadi agar tubuh kita tetap pada homeostasisnya, pada posisi keseimbangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah olahraga yang metodenya disebut dengan fit. Ya. Nah, apa itu fit? Itu frekuensi, lakukan 3-5 kali sepekan. Kemudian intensitasnya itu sedang. Intensitas sedang ini contohnya jalan kaki, gitu ya. Sepeda tidak ngebut ya, santai gitu. Sudah cukup. Kemudian time waktunya 30-60 menit. Dan tipenya yang ritmis, artinya kita melakukannya beraturan ya. Beraturan. Jadi kalau dikatakan, wah saya sudah sehari-hari sudah ke ladang, ke sawah, gitu ya, angkat-angkat, sana kemari jalan. Tapi itu enggak ritmis. Bukan dikatakan olahraga. Harus ritmis. Jalan kaki misalnya rutenya 1 jam perjalanan, nah, itu ritmis, jalan santai saja, itu lumayan ritmis ya. Kemudian perbaiki kondisi metabolik kita dengan cara apa? Seperti pertemuan yang telah lalu disebutkan, sedikit banyak dibahas ya, tentang fasting atau puasa. Nah, fasting atau puasa ini akan mereset metabolik kita, akan membantu mengembalikan metabolisme kita yang rusak. Bahkan dianjurkan pada orang yang sakit. Jadi ketika sakit, ya, beberapa teman sejawat
yang saya temui ketika beliau terpapar gitu ya, sakit. Ketika disarankan fasting ini, alhamdulillah respon ya, karena COVID ini makan gula ya. Seperti penjelasan pertemuan yang telah lalu, dia ketika dapat gula itu terus melakukan replikasi, tapi ketika nggak dapat gula berhenti dia. Bahkan ketika kita rutin melakukan fasting akan terbentuk itu tadi ya, gula yang namanya 2-deokside glukos yang fungsinya malah justru meracuni COVID itu. Ya. Kemudian cara makan yang berselat dulu seperti yang tadi di awal disinggung. Kemudian kunyah lama ini penting ya, kunyah lama. Kita harus mengunyah makanan itu lama, apapun itu ya, entah yang lembut seperti buah gitu ya, buah tetap aja kita makannya kunyah lama gitu. Untuk apa? Untuk biar ketemu dengan enzim-enzim di saluran mulut kita, dan itu akan sangat bagus di saluran cerna nanti. Ya. Kemudian selanjutnya suplementasi vitamin dan mineral ya. Ini seperti penjelasan tadi, itu vitamin D itu sangat penting kalau di pasaran vitamin D3 gitu ya. Kalau disarankan per hari konsumsi 5.000 international unit ya. Kemudian vitamin C dosisnya yang paling bagus itu di 2.000 miligram ya sehari ya, atau 2 kali 1.000 miligram, kemudian zinc dan probiotik. Nah, kemudian yang mengemuka sekarang ini adalah stimulasi supradiafragmatik vagus. Nah, apa ini? Ini sebenarnya adalah saraf-saraf yang mengatur dalam tubuh kita yang itu bisa distimulus oleh kita sendiri dengan berbagai macam cara. Ya, ada aromaterapi, ada message ya, seperti Afas itu message, kemudian membaca, mendengarkan Al-Quran. Ya. Itu menstimulasi supradiafragmatik vagus untuk apa? Akan bisa menjaga imunitas kita tetap baik ya. Nah, kemudian berkata baik. Ini kaitannya dengan beberapa saraf tubuh yang seperti saraf untuk bicara, saraf yang ada di wajah gitu ya. Itu ketika difungsikan secara baik, ternyata menunjang gitu ya. Saraf di wajah kita itu akan rileks sebenarnya ketika kita itu tersenyum. Ya. Kalau kita merengut, marah gitu ya, kusem, itu sebenarnya justru kontraksi semua itu otot wajah kita itu. Sehingga kalau dikatakan bahkan di hadis ya, senyum kepada saudaramu itulah sedekah, itu luar biasa sebenarnya. Karena dengan senyum itu kita mengaktifkan saraf-saraf yang ada di wajah kita itu, nervus facialis ya, kaitannya dengan saraf vagus nanti, itu mengaktifkan semua. Jadi akan awet muda itu betul ya, awet muda gitu kan. Jadi karena zat-zat yang tidak dibutuhkan, yang membahayakan itu dijauhkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya Pak Iwan. Nah, ini pilar keseimbangan kesehatan kita. Ya. Jadi 5 pilar ini harus kita lakukan gitu ya. Makan makanan yang tadi yang baik ya, tinggi serat dan sebagainya tadi. Kemudian olahraga, tidur ini sangat penting. Kenapa tidur itu penting? Karena kebanyakan orang yang terlalu lelah, terlalu capek, itu turun imunitasnya. Ini berkaitan dengan hormon melatonin ya, yang keluar hanya pada malam hari. Ya. Terutama pada malam hari, di antara habis ba'da isya ya, habis ba'da isya sampai tengah malam. Jadi kita usahakan tidak ada aktivitas apapun, bisa tidur. Nanti kalaupun kita punya hajat, punya tanggungan pekerjaan, mau lembur gitu misalnya, lakukan setelahnya. Jadi tidur dulu, nanti tengah malam bangun. Nah itu insya Allah aman. Dibanding kalau kita itu semalaman ngedur, nggak tidur dan tidurnya menjelang dini hari.
Nah, kalaupun terjadi ya jangan terus-menerus ya, lakukan sekali saja untuk menjaga tubuh kita tetap fit ya. Kemudian komponen yang lain adalah aktivitas. Aktivitas ini artinya kita tetap punya aktivitas ya. Jangan ketika pandemi bekerja di rumah gitu ya. Kita aktivitasnya cuman tempat tidur ya, tempat sholat, mandi, tempat tidur, tempat sholat, mandi gitu ya. Banyak tidurnya gitu. Nah, ini juga kurang bagus. Jadi tetap beraktivitas fisik ya pertama. Kemudian yang terakhir yang sangat menentukan adalah manajemen stres. Nah, ini yang sangat penting kita jalani. Kenapa? Karena ini adalah jadi satu komponen yang menjadikan penentu ini. Karena hampir penyakit non infeksi ya yang terjadi pada manusia itu karena stres manajemen yang salah. Selanjutnya Pak Iman. Nah, ini masih berkaitan dengan komponen yang kelima tadi. Ini adalah secara ruhiyah ya. Secara psikis atau pikiran kita itu kita harus menyeimbangkan karena ini dalam tubuh kita itu punya sistem simpatis parasimpatis. Untuk apa ini? Ini adalah cara survive ya. Cara survive tubuh kita menghadapi lingkungan baik eksternal maupun internal. Artinya internal itu dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita. Simpatis parasimpatis ini adalah respon stres. Ketika kita mendapatkan stres apapun itu ya, baik stres fisik maupun stres psikis pikiran, itu akan langsung connect ya di otak kita itu bahwa ini sebagai ancaman. Kalau kita merasa sangat terancam dengan adanya pandemi virus COVID ini, tubuh kita akan merespon tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Tapi ada efek yang tidak menguntungkan dari rasa kecemasan yang tidak terkelola dengan baik ini. Ketakutan, khawatiran berlebihan yang tidak terkelola dengan baik ini akan menyebabkan namanya amigdala hijack. Ya. Jadi dibajak ya, amigdala itu di belakang kepala kita yang menghubungkan beberapa saraf tubuh kita itu, dia dibajak jadi seperti apa gitu ya. Jadi adanya aktivasi saraf simpatis. Nah, ketika itu teraktivasi, ternyata efeknya menekan sistem imun kita. Sebagai contoh gini, kenapa orang yang under stress, entah di bawah tekanan ketika bekerja atau apapun gitu ya, itu akan menyebabkan beberapa mekanisme tubuh kita itu bekerja ekstra. Seperti di hati misalnya. Hati kita itu akan memecah gula. Nah, kenapa orang sekarang, orang-orang di perkotaan gitu ya, kadar gulanya tinggi-tinggi, diabetesnya semakin banyak orang yang muda. Selain faktor makanan, faktor ini yang menentukan. Jadi orang itu stres gitu ya, itu akan memicu hepar kita itu memecah gula memecah ya lemak ya, jadi gula, sehingga gula itu tinggi, kadarnya tinggi sekali. Dan ketika itu berlangsung lama, itulah yang akan membawa perubahan, kelainan-kelainan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, ini tugas kita untuk menyeimbangkan itu. Nah, bagaimana biar kita tidak takut, ya, tidak cemas? Nah, ini penting, ini modalitas kita, modalitas utama yang harus kita lakukan. Ya. Kita harus mengingat dalam surah Fussilat ayat 30. Ya. Slide selanjutnya Pak Iwan. Ya. Dalam surah Fussilat ayat 30 ini, kita harus selalu mengingat Allah gitu ya. Mengingat Allah bukan secara lisan saja, sampai ke hati gitu ya. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah.
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat itu akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Jadi ilmu agama ini sangat penting di tengah pandemi ini untuk bekal apa? Bekal kita. Jadi semakin kuat kita berpegangan pada agama ini, insya Allah akan meneguhkan, yakin kita itu ya, hubungan dengan Allah itu terus kita jaga, kita perbaiki ya. Itulah yang akan memberikan feedback pada kekuatan tubuh kita, insya Allah gitu ya. Kita jangan takut, jangan pernah merasa cemas berlebihan karena kita harus pasrah. Nah, kalau kita merasa takut berlebihan, kemudian cemas berlebihan, kita koreksi, kita evaluasi. Satu, pengetahuan kita, kedua, iman kita itu ya. Kita harus benar-benar pasrah pada Allah ya. Nah, takut ini boleh ya. Takut ini boleh karena dia akan menyelamatkan kita. Tapi kalau berlebihan itu justru yang akan menjerumuskan kita gitu. Nah, slide selanjutnya Pak Iwan. Ini ayat ini menyatakan bahwa makhluk Allah yang namanya COVID-19 ini adalah yaitu termasuk yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 44 ini. Ya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengetahui, ya tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, mereka itu Bapak Ibu sekalian bertasbih gitu ya. Mereka makhluk Allah yang bertasbih. Tapi kita nggak tahu cara mereka bertasbih. Sehingga kita jangan takut ya, jangan takut berlebihan. Insya Allah kita bekali ilmu ya sehingga kita tidak takut menjalani. Nah, slide selanjutnya Pak Iwan. Ini adalah skema gambaran tadi ya, nervus vagus yang disinggung apa efeknya. Nah, nervus vagus ini adalah saraf yang keluar dari otak kita itu yang dia kemana-mana ke organ-organ penting dalam tubuh kita itu ya, jantung, paru, ya, hati, saluran cerna, ginjal, ya, otak, ya, dan beberapa saraf di wajah, ya, di mana suara gitu ya. Dan ini adalah modal nanti untuk bagaimana ternyata bisa dirangsang saraf ini. Gitu ya. Slide selanjutnya Pak Iwan. Nah, kita bisa mengaktifkan saraf supradiafragma vagus ini dengan 3 hal ya, vocalization, posture, dan breathing. Vocalization itu bersuara, menyuarakan. Baca Quran itu sangat berdampak ya, berbicara yang baik, ya, senyum, ya, itu bisa merubah kondisi saraf vagus kita. Kemudian jaga posisi daerah tulang belakang gitu ya. Maka kita harus olahraga gitu. Yang paling bagus ternyata sholat. Ya, ini ilmu ini dibahas ya di ilmu fisiologi modern yang beberapa waktu lalu oleh Dr. Zainal Takin dari UGM. Beliau mengemukakan bahwa inilah yang bisa kita lakukan ya di luar kita menunggu vaksin yang paling bagus gitu. Kemudian breathing. Ya. Kita mengusahakan ekspirasi, ya, membuang nafas itu lebih panjang dari inspirasi, itu juga penting. Jadi ketika kita membaca Al-Quran misalnya, itu kan sebenarnya kalau sesuai makhraj yang benar itu ekspirasi kita tuh lebih panjang, ya, lebih panjang daripada ketika kita inspirasi. Karena ketika kita membaca, kita sedikit ini ya mengeluarkan nafas itu pelan-pelan tapi jadi panjang. Ya. Olahraga itu juga bisa mengaktifkan cara kita breathing gitu ya. Mengeluarkan nafas panjang, gitu ya, senam itu
Bisa. Slide selanjutnya Pak Iwan. Nah, ini fakta ya penanganan COVID ini, bahwa fatalitas COVID ini sangat bergantung pada kondisi metabolik tubuh kita. Jadi ini sangat misteri, ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana kondisi tubuh kita secara nyata gitu. Ya, kemudian kondisi metabolik tubuh ini tergantung pada pemeliharaan kesehatan secara seimbang tadi. Kita harus menyeimbangkan. Nah, kondisi yang tidak seimbang itu memicu terjadinya inflamasi kronis ya. Nah, yang ini akan menjadi pemberat ketika kita itu terinfeksi SARS ya. Nih, kalau penjelasannya, inflamasi itu bisa menyebabkan resiko jantung, resiko kelainan jantung gitu yang maksudnya, resiko kelainan metabolik, gula, kolesterol dan sebagainya, yang itu memicu kelainan di pembuluh darah dan sebagainya gitu ya. Dan ini ketika kita terpapar COVID, ini jadi faktor pemberat. Kemudian slide selanjutnya Pak Iwan. Sekarang kita baru masuk tentang vaksin. Ya, banyak kontroversial yang terjadi tentang vaksin ini. Pada dasarnya sesungguhnya vaksin ini, gitu ya, ketika akan dibuat suatu vaksin itu harus melewati tahap-tahap ini, ya, yang kotak biru itu ya. Tahap-tahap itu butuh waktu lama, butuh waktu tahunan, bisa minimal setahun, 2 tahun gitu ya. Paling pendek setahun ini contohnya yang sekarang ini, kan ini contoh terbaru dan terupdate ya pas COVID ini, pandemi COVID. Jadi dulu waktu awal-awal itu sudah dilakukan analisis, kemudian sudah dilakukan fase pertama hanya melibatkan sedikit orang. Sebenarnya setelah di hewan coba ke orang itu, ini orang yang benar-benar sehat ya, tidak terpapar penyakit yang lain. Kemudian lewat fase kedua ini melibatkan ratusan orang. Ratusan orang dianalisa, kemudian dilihat efeknya seperti apa gitu kan. Nah, ketika sudah benar-benar aman, dilanjutkan kembali ke fase 3 yang melibatkan ribuan ya dalam penelitian ini. Kemudian dari ribuan sampel itu dianalisis bagaimana efeknya gitu kan. Efek samping, terus efek perbaikan yang didapat ketika terpapar oleh virus atau bakteri itu seperti apa. Nah, kemudian setelah dinyatakan aman, barulah terjadi pengaturan vaksin itu untuk bisa digunakan secara luas, kemudian diproduksi secara massal. Nah, yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ini banyak memotong fase ini, Jadi sangat kondisi darurat gitu ya, kondisi darurat sehingga perlu upaya cepat lebih gitu ya. Tapi karena perlakuan yang seperti itu, tentu saja ada efek-efek yang lain yang didapatkan ya. Mungkin Bapak Ibu mengikuti, ada yang setelah vaksin jadi sakit, setelah vaksin jadi timbul istilahnya itu kejadian ikutan pasca vaksin gitu ya. Macam-macam, ada alergi, ada ya seperti penyakit baru timbul gitu ya. Sebenarnya itu adalah efek samping dari vaksin tadi. Dan itu memang sangat wajar karena ini kondisi darurat yang memerlukan cepat. Nah, darurat ini karena virus ini belum kita ketahui secara paripurna gitu ya. Ini bisa terus berubah, bermutasi, cepat sekali mutasinya. Bahkan ada mutasi baru ya sekarang ini. Kemudian vaksin ini gimana gitu. Nah, selanjutnya Pak Iwan. Nah, kalau di dunia ini, sebenarnya tidak hanya 3 ini ya. Ada beberapa
negara juga membuat vaksin, beberapa negara membuat vaksin, tapi secara garis besar inilah vaksin yang sudah ada di dunia dan sudah melewati fase 1, 2, dan 3. Ya, karena kondisi pandemi, fasenya itu cepat karena sampelnya itu mau nggak mau mereka mengupayakan dengan cepat. Nah, ada dua perbedaan besar yang ada di vaksin ini. Yang pertama, seperti yang disebutkan di sini, vaksin dari Pfizer, dari BioNTech dan Moderna, ini dari Jerman dan US ya. Yang satunya murni dari US, kemudian Sinovac dari Cina. Nah, perbedaan utama yang menyolok adalah vaksin bersumber dari virus yang inaktif atau virus yang dimatikan, dan vaksin yang diambil dari protein mRNA virus COVID. Ya. Nah, vaksin yang bersumber dari mRNA ini baru ya, dan baru dilakukan saat pandemi ini. Ya. Memang sebelumnya sudah dilakukan 30 tahun yang lalu ya, tahun 90-an. Dilakukan upaya bagaimana membuat vaksin, intinya adalah membuat vaksin yang murah dan lebih kuat gitu ya. Jadi kalau vaksin seperti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mungkin satu mengalami, kemudian melihat mungkin anaknya atau cucunya ketika di sekolah ada booster vaksin gitu ya. Ada pengulangan vaksin MMR, vaksin yang dulu ketika waktu bayi ya, kita sudah mendapatkannya, itu diulangi. Nah, untuk apa? Itu untuk membooster. Jadi biar tidak hilang antibodi dalam tubuh kita itu nggak hilang, sehingga diberikan booster. Nah, di vaksin yang basisnya atau dasarnya mRNA ini lebih kuat, ya. Dia lebih kuat dibanding dari virus yang inaktif atau mati, ya. Seperti yang ada di Sinovac. Nah, pembahasannya ini banyak sekali. Memang kalau yang berbasis mRNA ini memang baru sama sekali, belum pernah sebelumnya dilakukan pada manusia. Ini baru tahap laboratori ya, baru tahap lab. Baru kali ini, baru di zaman ini, di tahun ini diterapkan pada manusia. Kalau pemakaian virus inaktif ya, itu sudah banyak dilakukan. Seperti vaksin-vaksin yang sudah ada sekarang itu prinsipnya seperti yang dilakukan oleh Sinovac. Kemudian apa keuntungan dan apa kerugiannya? Satu hal yang perlu kita ingat ini bahwa penggunaan vaksin COVID ini adalah kondisi emergensi. Jadi sebetulnya banyak hal yang belum diketahui dari penggunaan vaksin ini. Tapi karena kondisi pandemik yang mengkhawatirkan, maka pemegang kebijakan, ya, baik itu dari WHO, dari Badan Pengawas Obat Makanan tiap-tiap negara itu memberikan izin, memberikan untuk penggunaan vaksin ini karena kondisinya mendesak, dan tentu saja akan ada efek-efek yang timbul di sana, dan itu efek itu memang sebenarnya kalau masih dalam tahap pengembangan pengamatan itu di lab gitu, masih dalam tahap pengembangan di lab, efek-efek itu akan bisa kita kendalikan. Tapi ketika diproduksi massal memang nantinya akan ada efek ya. Ya, untuk mengurangi efek itu tentu dipilih siapa yang boleh vaksin, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh vaksin. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya Pak Iwan. Ini penjelasan dalam bahasa kita ya.
Sinovac ini sebenarnya sudah ada data, ya. Bahkan terakhir di Turki kemarin itu 92% ya, 92% efektivitasnya. Nah, kemudian dari jenisnya itu vaksin tadi disebutkan inaktif ya, pakai virus, istilahnya itu virus gelondongan gitu ya. Virus ini diambil, dimatikan, dimasukkan ke tubuh kita. Kemudian kalau yang Pfizer dan Moderna itu dia memakai mRNA virus. Jadi virusnya itu diambil ya, dibelah, diambil gitu ya. Diambil apanya? Diambil proteinnya. Diambil proteinnya, mRNA-nya itu yang kita olah, kemudian diberikan pada orang ya, jadikan vaksin. Nah, tubuh kita akan membuat antibodinya sesuai protein mRNA tadi. Kemudian dosisnya ini rata-rata hampir sama, 2 kali, cuman perbedaan waktu ya, waktunya berbeda-beda. Kemudian efek sampingnya hampir semuanya ada nyeri, ya, ada nyeri, ada ketidaknyamanan ya, ada demam juga kalau di Moderna. Nah, kemudian ini mungkin yang diambil oleh pemerintah ya, bahwa kita itu sangat terbatas. Kalau di kota-kota besar mungkin bisa ya, menyediakan tempat penyimpanan yang sampai minus 70 derajat. Ya. Yang itu untuk biar vaksin ini tetap stabil, tetap bagus ya, kondisinya, ya dia harus disimpan di situ, minus 70 derajat. Dan ini sangat jadi kendala kalau di negara kita, kalau vaksin secara luas, karena ketika berbicara komunal gitu, ya mau nggak mau pemerintah ke puskesmas. Nah, puskesmas nggak ada yang support kulkas, mesin pendingin yang sampai minus lebih dari minus 5, nggak ada. Mungkin ada ya beberapa puskesmas yang di kota besar gitu ya. Tapi kebanyakan nggak ada. Adanya kulkas biasa ya. Kulkas biasa itu cuma minus 2 sampai 8 derajat Celcius saja. Bahkan untuk vaksin Moderna pun nggak bisa menyimpan. Ya, artinya kalau dipaksakan disimpan di suhu kulkas biasa, ya akan rusak. Nah, ketika rusak ya nggak akan efektif karena sudah rusak vaksinnya. Ya. Nah, ini di beberapa negara memang yang menjadi kontroversial adalah vaksin Sinovac ini ya. Di Brasil menghentikan fase 3-nya, pengujian fase 3 di negaranya, dan di beberapa negara lain ya. Di negara Eropa beberapa itu menghentikan fase 3. Tapi terakhir di Turki itu fase 3-nya katanya sudah selesai dan efektivitasnya 92%. Ya. Ya, di beberapa vaksin ini ada keunggulan dan kekurangannya. Ya. Mungkin kalau di negara kita pemerintah itu nyari ini ya yang bisa menjangkau luas. Ya, paling tidak gitu ya, paling tidak ini ada vaksin yang bisa mewakili itu. Nah, slide selanjutnya Pak Iwan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya Sinovac, Pfizer dan Moderna, ada AstraZeneca itu juga membuat vaksin, dan Sputnik ini dari mana ini, negara Eropa ya ini ya, Gamaleya ini juga membuat vaksin-vaksin itu, tapi mereka belum selesai. Nah, slide selanjutnya Pak Iwan. Ini yang disebut tadi bahwa kondisi sekarang ini adalah yang beracu ya, acuannya itu adalah pada EUA itu ya, Emergency Use Authorization. Jadi kalau di Amerika itu FDA-nya itu atau sini BPOM ya, itu memberikan otorisasi boleh izin ya menggunakan vaksin Pfizer. Ya. Nah, ini ada syaratnya nih, pada usia 16 tahun atau lebih. Jadi anak-anak nggak boleh. Anak-anak nggak boleh. Kemudian otorisasi darurat ini bukan persetujuan penuh ya. Ya. Ini akan terus dipelajari itu. Nanti kalau terjadi efek yang massal mungkin akan
stop, dihentikan. Itu sangat memungkinkan. Karena kondisi yang kita hadapi sekarang ini sebuah emergency. Enggak diberikan tambah banyak, diberikan tentu ada efek samping. Yang itu banyak yang belum kita ketahui. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, manfaat mudarat vaksin ini. Ya, seperti tadi disebutkan bahwa semuanya ada manfaat, juga ada mudaratnya. Ya, sebenarnya terlalu dini diterapkan, itu pertama ya, karena prinsip kegawatan sehingga vaksin ini imatur sebenarnya sudah diterapkan. Nah, setidaknya butuh waktu 5-10 tahun pengamatan sehingga vaksin itu dikatakan aman. Kemudian vaksin COVID Sinovac itu bisa menyebabkan kita imun ya, kebal. Tapi tingkat antibodinya itu lebih rendah dibanding yang pulih dari infeksi COVID. Tuh. Tapi untuk mencegah bagus. Nah, efek samping juga on the way ya, baru dipelajari itu. Ya, vaksin Sinovac itu dapat digunakan pada orang dengan sistem kekebalannya yang lemah. Kalau yang Sinovac, Pfizer dan Moderna nggak boleh. Nah, pada orang yang kekebalannya lemah nggak boleh memakai Pfizer dan Moderna. Beberapa vaksin ini memang imugenitasnya rendah sehingga butuh booster. Yang vaksin berbasis mRNA ini lebih spesifik ya, dalam bentuk kekebalan tubuh, termasuk ketika menghadapi mutasi. Ya, virus mutan itu karena yang diambil adalah protein ini ya mRNA-nya, dan mRNA inilah yang nanti akan berubah, bermutasi sebenarnya. Dan itu yang dijadikan basis vaksin ini. Dia menurut beberapa penelitian lebih stabil. Nah, dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat bahwa vaksin ini tidak menjamin kebal 100%. Ya, sehingga upaya yang tadi, upaya pembatasan ya, menjaga keseimbangan lingkungan itu tetap harus kita lakukan. Menjaga jarak dan sebagainya itu masih harus kita lakukan. Ya. Ya, mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Moga Pak Iwan. Matur nuwun Pak Dokter. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita baru saja mendapatkan satu penyegaran kembali tentang virus COVID ini dan penyebarannya serta bagaimana cara kita mengatasinya. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan banyak hal ya tentang hal itu. Nah, karena kajian ini sangat menarik, ini Pak Dokter banyak sekali pertanyaannya. Ini saya bacakan ya satu persatu ya Pak Dokter ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana jika ada seorang yang sudah pernah sakit atau stres berat sehingga ada organ tubuh yang sakit, misalnya gejala stroke dan jantung. Apa ada kemungkinan organ tubuh tersebut sembuh dengan manajemen stres yang seperti yang Pak Dokter tadi sampaikan? Yang kedua, kesimpulan dari vaksin massal, apakah vaksin aman yang akan diberlakukan pemerintah aman bagi masyarakat? Jadi ini apakah vaksin yang akan diberlakukan ini betul-betul aman ya? Dan yang ketiga, tiga dulu, dan apakah vaksin yang dibuat sudah memperhitungkan mutasi virus seperti yang terjadi di Eropa? Monggo Pak Dokter, 3 dulu. Yang pertama, jadi apabila sudah mengalami sakit gitu, apakah bisa tadi dengan menyeimbangkan proses menyeimbangkan proses metabolisme tubuh kita gitu ya, kemudian bisa pulih, insya Allah bisa. Jadi tapi harus ada effort. Jadi kalau kedokteran sekarang ini ya yang berkembang itu adalah kedokteran yang tidak berdasarkan pada sign and symptom gitu ya. Kalau dokter itu kan umumnya datang, pasien mengungkapkan gejalanya,
keluhannya apa. Nah, itu nanti yang akan keluar jadi R gitu ya, jadi resep. Ya, jadi resep, keluar resep. Kemudian kalau butuh ada terapi lain, diberikan terapi lain. Nah, tapi ketika dikembalikan ke sistem metabolik itu kadang kurang sinkron. Itulah konvensional medicine ya, yang mungkin dulu saya pelajari, itu seperti itu. Jadi ilmu kedokteran yang berdasarkan sign and symptom. Ya, seperti Nyun Sewu yang dilakukan oleh puskesmas gitu ya. Ya bukannya tidak bermanfaat, ya bermanfaat. Tapi ketika untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif tidak mengena, gitu ya. Tidak mengena. Sehingga yang berkembang sekarang adalah kedokteran berbasis pada pasien itu, jadi per orang ya, tidak bisa samakan. Mungkin sama-sama stroke, tapi stroke-nya karena apa itu cari dulu. Nah, sumber kenapanya itulah yang ditangani nantinya. Dan jadi terapi untuk pasien yang tersebut gitu ya. Pasien tersebut penanganannya berdasarkan kelainan pada dirinya gitu, bukan berdasarkan konsensus penelitian ini ternyata pakai citicoline, pirastam, sekian mili membaik. Nah, tapi ternyata tidak dikendalikan faktor-faktor risikonya yang lain gitu. Dan kenapa terjadi penyakit metabolik ini secara akar masalahnya itu kurang disentuh. Ya kalau diseimbangkan, insya Allah bisa mengembalikan. Nah, kemudian yang dicanangkan oleh pemerintah ini apakah aman? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya sudah dikatakan aman gitu ya, beberapa center pendidikan, beberapa center penelitian di berbagai negara ya, tidak hanya Cina, karena negara kita itu kiblatnya ke Cina sekarang itu, apa dari Cina, tapi ternyata kalau vaksin ini ada pembandingnya. Jadi terakhir dari Turki, kalau pemerintah tuh memutuskan memakai Sinovac, ya efektifnya 92%. Ya. Memang kalah dibandingkan vaksin dari Pfizer dan Moderna tadi. Kalau dari Moderna dan dari Pfizer, dia dikatakan lebih unggul, dan yang diambil sebagai antigennya itu yang mau dijadikan vaksin itu dari proteinnya, dari dalam tubuhnya si virus ya, bukan tubuh virus yang sudah mati dimasukkan, terus tubuh kita mengenali dan kemudian membuat antibodinya. Ini lebih spesifik sebenarnya kalau dikatakan yang dari mRNA. Namun yang dari mRNA ini juga ada kelemahannya mungkin ya, karena ini benar-benar baru diterapkan, belum pernah ada sebelumnya vaksin yang berbasis dari mRNA, yang sebelumnya itu inaktif ya, dari virusnya, dari bakterinya itu ya, dibikin vaksin, kemudian baru tubuh kita itu merespon dengan membentuk antibodi tadi. Jadi kalau dikatakan aman sekali, ya enggak, hampir semua vaksin ada kekurangannya. Dan yang kita ingat bahwa tadi ya, vaksin ini sebenarnya memang terlalu dini ya, terlalu dini, tapi ya karena kondisi darurat gitu ya. Kondisi darurat, kalau tidak dibuatkan vaksin, semakin banyak orang yang terkena, semakin banyak orang yang terjangkit dan mungkin jatuh pada kondisi yang parah. Nah, ini seperti itu Pak Iwan. Ini yang terakhir menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, nggih. Oh iya, nggih. Yang selanjutnya Pak Dokter. Bentar. Nggih. Saya ini kan lagi. Oke. Nah, apakah bahaya menggunakan vaksin Sinovac bila belum memenuhi uji klinis dengan sempurna
bila dipaksakan penggunaannya, bagaimana antisipasi kita agar tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya, bagaimana kalau nggak divaksin, tetapi menjaga pola hidup yang sehat, suplemen seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Ya. Itu dulu, Pak Iya, Dokter, dua dulu, iya. monggo. Bismillah. Jadi vaksin Sinovac ini ya, yang di negara kita itu banyak kontroversialnya. Memang yang di ini ya, Bio Farma, vaksin yang dikatakan bahwa vaksin dari Indonesia itu ya sebenarnya dari Bio Farma itu, dan Bio Farma dari Sinopharm vaksin itu ya, Sinovac. Nah, dia tadi itu, dia sumbernya dari virus inaktif, kemudian diolah, dijadikan vaksin, dan sudah melewati fase-fase tadi ya, fase-fase, tapi mungkin ya karena kondisi emergensi jadi tergesa-gesa dan sebagainya, semua dalam kondisi emergensi. Jadi kalau dibilang Sinovac ini bagaimana, ya ini itu keputusan satu keputusan negara gitu ya, karena mungkin berpikirnya realistis, karena ketika mengadakan vaksin Pfizer misalnya atau Moderna, negara nggak mampu sepertinya, karena harus mengadakan alat baru ya, yang kalau sekarang ini di puskesmas sudah ada, tapi karena tadi dari Pfizer dan Moderna itu mensyaratkan minus sekian puluh derajat, itu nggak bisa. Yang bisa mungkin bagian tertentu mungkin bisa ya, atau swasta bisa. Nah, itu kendalanya sampai ke sana. Nah, kalau aman atau tidaknya, itu tetap aman, ini aman, tapi juga ada efek samping. Ada efek sampingnya. Dan ada syarat-syaratnya. Dan sebenarnya kalau di negara manapun itu adalah ini haknya penduduk, haknya masyarakat, mau divaksin atau tidak. Ini nggak dipaksakan, tidak ada kewajiban untuk divaksin, itu enggak, karena ini murni kesadaran gitu ya, murni dari siapa yang divaksin. Kalau enggak ya enggak. Memang kesadaran ini kalau secara massal lihat ini ya perkembangan bagaimana vaksin ini. Jadi kalau Sinovac itu tadi mungkin jadi bahan pertimbangannya yang terakhir ya, kemarin ini kelihatannya di Turki menyatakan itu 92%. Ya tentu jauh di bawah dari Pfizer dan Moderna yang efektivitasnya di atas 92%. Nah, lebih bagus gitu ya. Cuman juga dia mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya tadi usia, anak-anak nggak boleh. Bahkan yang sekarang terjadi ini varian mutan yang terakhir itu yang di Inggris itu katanya lebih infeksius untuk anak-anak katanya. Tapi Allah alam ya fatalitasnya seberapa, fatality rate-nya itu seberapa belum tahu. Tapi itu lebih menyebar ke anak-anak katanya. Nah, untuk itu kita jangan banyak berkerumun, itu awal mulanya itu banyak berkerumun, kemudian saling bertukar apa? Bertukar virus saya mungkin bertukar ke Pak Iwan misalnya, saya dan Pak Iwan nggak apa-apa, tapi saya membawa virus baru, Pak Iwan membawa virus baru gitu ya, atau orang lain saling bawa virus, bertemu gitu, saling menularkan, nggak tahu ya. Itu timbul mutan baru. Nah, bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi juga enggak. Tapi sangat beresiko ketika kita itu berkerumun, ya, kemudian ventilasi aliran udara itu enggak bagus,
Nah, itu beresiko sekali. Ya. Ini akhir tahun, makanya ini liburan juga gitu kan, anak-anak itu dipertimbangkan betul ya, yang ingin berwisata, ingin apalah, ditahan gitu. Kita banyak nggak berkerumun dulu lah. Ya kalau wisata boleh kemana, tempat sepi, boleh. Jangan yang tempat ramai. Nah, kemudian kalau tidak dilakukan vaksin, gimana gitu? Ya bisa, karena itu hak kita, ya, tidak dilakukan vaksin. Dengan catatan kita harus menjaga seperti yang tadi itu. Kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita, memperlakukan tubuh kita, ya, kemudian memperlakukan lingkungan kita itu dengan menjaga tadi ya, mencuci tangan, pakai masker gitu ya, itu wajib, menjaga jarak, ya. Agar apa? Agar terjaga lingkungan kita itu. Jadi kalau semua orang bisa menerapkan itu, insya Allah terjaga keseimbangannya dan tidak akan menjadi fatal. Gitu. Itu mungkin Pak Iwan. Masih menerima pertanyaan ya Pak Dokter, ini masih ada berapa? Insya Allah. Ini kaitannya dengan penyuntikan kan 2 kali, katanya intervalnya 21 hari. Nah ini bagaimana efek kekebalannya? Apakah perlu booster atau tidak? Nah yang kedua, ini terkait dengan Cina sendiri ya. Nah kenapa Cina itu justru tidak memakai vaksin yang buatan sendiri, tapi justru malah ekspor luar, ya, impor dari yang lain. Nah, ini kan agak lucu. Ini mungkin pertanyaan sebagian masyarakat dari kita ya, gitu. Iya. Nah, terus ini ada informasi katanya di Australia itu efek sampingnya justru malah menghasilkan HIV positif. Nah ini seperti apa sebenarnya berita tersebut? Bahkan ada efek Bell palsy ya. Ini mungkin menakutkan bagi sebagian banyak orang begitu. Monggo Pak Dokter ini dua dulu. Oh iya. Bismillah. Jadi kalau perlu tidak boosternya, emang gini, vaksin ini akan membentuk antibodi gitu ya. Yang tadi disebutkan kalau Sinovac ini memang yang paling pendek. Dan ketika intervalnya kan juga paling pendek Sinovac 14 hari. Nah, boosternya sementara ini ya 14 hari itu jaraknya kalau Sinovac. Kalau Pfizer ada yang atau Moderna itu kan 20 harian ya. Nah, dia lebih panjang karena lebih stabil. Nah, ini mungkin yang sama Cina itu malah dipakai gitu ya. Dia membuat vaksin tapi pakai dari luar karena emang vaksin dari mRNA ini lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus. Sehingga Cina lebih memilih itu. Gitu ya. Ya kalau kita berhusnuzon sama Cina ini memberikan solusi lain gitu Pak. Memberikan solusi lain. Untuk negara berkembang, negara miskin gitu ya, yang harus menyediakan refrigerate atau pendingin minus 70 derajat, itu kan suatu hal yang berat gitu ya, berat. Nah mungkin Cina karena dia mampu bisa menyediakan itu sampai tingkat kecamatan mungkin ya, kalau di sini sampai tingkat pemerintahan paling bawah gitu ya. Nah itu sangat menguntungkan. Jadi kalau negara kita itu bisa, sebenarnya ya paling bagus ya pakai vaksin yang sumbernya dari mRNA. Tapi kalau karena kondisi negara seperti itu ya, negara kita ini di puskesmas kan adanya kulkas biasa, bukan kulkas khusus yang bisa menyimpan sampai minus 70 derajat. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau di puskesmas itu pun ini ya harus ada itu tem yang menempel itu menjaga tempat penyimpanan vaksin itu harus gitu. Kalau enggak rusak semua itu vaksinnya.
Maka wajib tempat penyimpanan vaksin itu terjaga ininya, suhunya. Nah, demikian juga dengan Pfizer tadi, Moderna tadi. Ketika berubah, suhunya naik, ya rusak dia. Karena dia mensyaratkan seperti itu ya, penyimpanannya harus minus 70 derajat. Nah, tapi apakah ketika disuntikkan suhunya segitu? Juga enggak. Suhunya suhu sudah mencair ya. Tapi ketika disimpan, nah itu perkara lain, dia butuh tempat atau lingkungan yang bisa survive hidup gitu ya, survive baik si vaksinnya. Kemudian jadi pertanyaan terakhir apa ya Pak Iwan Jauh? Ya, tentang ini apa namanya, justru vaksin ini menimbulkan efek di Australia, yaitu Yang malah menghasilkan efek HIV ya. HIV dan Ya. BLPS gitu tadi. Ya memang kalau HIV mungkin kalau menurut saya itu kontaminasi itu. Kontaminasi. Jadi ada kontaminat yang entah di jarumnya atau di alat suntiknya gitu ya, terkontaminasi HIV. Nah, kalau dari zatnya sendiri ini berbeda nih menurut saya, vaksin ini dengan virus HIV berbeda karena yang menyerang itu bukan menyerang kekebalan tubuh, yaitu si virus ini, tapi lebih kepada satu komponen tubuh kita ya, yang ada reseptor ACE-nya, acetylcholinesterase gitu ya, di paru dan di paru yang paling banyak. Nah, begitu kontaminasi. Nah, kalau menyebabkan Bell's palsy, nah ini mungkin salah satu efek. Karena vaksin ini nanti akan beredar gitu ya, dan mungkin bisa jadi itu mengenai saraf tepi, dan orang ini Bell's palsy itu pada orang yang imunnya turun ya, imunnya turun atau daya tahan tubuhnya itu turun, bisa memicu itu ya. Seperti kalau Bell's palsy bukan karena efek samping ini kan, contohnya terpapar angin gitu ya, terpapar angin, mungkin pakai kipasnya dari arah kanan terus atau dari arah kiri terus, sehingga bagian pipi kita yang kanan atau kiri itu terasa lemah gitu ya, jadi kayak merot kanan atau merot kiri, itu Bell's palsy. Tapi kalau Bell's palsy ini dia bisa kembali ya, bisa normal kembali ketika dilakukan stimulasi fisioterapi gitu ya, biar tidak terjadi itu kelumpuhan sementara di otot-otot wajah. Nah, mungkin itu, Pak Iwan. Pertanyaan terakhir, Pak Dokter. Masih terkait dengan vaksin ini banyak sekali. Ya. Jadi ini kalau Sinovac ini masih prosesnya masih fase ketiga ya, dalam proses tadi. Nah, kenapa ada edaran Kemenkes yang meminta petugas kesehatan divaksin? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kabar vaksin merah putih gitu? Vaksin merah putih. Nah, apakah di Indonesia ini nggak ada orang-orang yang pinter gitu? Masa sih gitu nggak bisa buat vaksin gitu? Apa sih kendalanya gitu? Ya. Nah, terus yang terakhir ini kan katanya virus ini bermutasi lebih ganas terus begitu, bikin penyakit baru gitu. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan, dan kemudian pertanyaan yang paling cukup menggelitik ini, vaksin ini penting nggak sih gitu? Monggo, Pak Dokter, pertanyaan terakhir. Jadi vaksin merah putih ya. Vaksin merah putih ini sebenarnya vaksin Sinovac itu ya. Jadi pemerintah kita itu kerjasama dengan pemerintah Cina, Bio Farma dengan
Sinopharm vaksin dari Cina itu melakukan kerjasama. Intinya bahan dasar vaksin itu dari Cina, dari Cina, dan kemudian akan dikemas di Bio Farma, dan Bio Farma akan mendistribusikan ke masyarakat. Gitu. Nah, kenapa yang ini baru fase 3, kemudian petugas medis itu yang diutamakan, mungkin berpikirnya adalah ini aja sih, pemerintah itu kalau nggak dilakukan salah, dilakukan juga salah gitu ya. Maju kena, mundur kena. Jadi vaksin ini dibutuhkan sebenarnya. Tapi kalau mau aman sebenarnya, harusnya yang dijadikan patokan itu kalau untuk petugas kesehatan itu vaksin sebenarnya dari mRNA gitu ya. Dari situ kemudian baru untuk masyarakat luas, karena tadi berkaitan dengan teknik penyimpanan, pendistribusian gitu kan. Ya, mulai dari manufaktur baru pabrik gitu ya. Dari negara lain datang ke sini, transportnya membutuhkan ini kan, harus minus 70 derajat Celcius tadi, entah diterbangkan atau di kargo gitu kan, kemudian sampai pendistribusian ke tempat-tempat yang jauh, itu kalau dihitung kosnya kan mahal sekali. Ya. Tidak bisa, dan penyimpanannya pun tidak bisa dengan tempat penyimpanan biasa. Mungkin nanti ya, karena ini vaksin yang dipaksakan, sangat dipaksakan, ya harus dipenuhin, tapi juga sudah memperhatikan kriteria keamanan yang disyaratkan gitu ya. Nah, cuman tadi ya, karena kondisi emergensi, ada hal-hal yang mungkin harusnya diperhatikan, ini dikesampingkan dulu gitu. Seperti kalau di UGD gitu ya, dokter UGD itu ada namanya triase, ini memilih mana yang lebih parah, dipilih. Ini ada yang parah tapi ada yang lebih parah dulu, diprioritaskan. Ya, seperti itulah nanti penanganan ini, prioritas yang mana nih? Oh ini sebenarnya belum selesai, tapi kalau dalam skala komunal banyak masih bisa nih memberikan efek baik. Tapi ada satu sisi bahwa efek samping dan pengetahuan efek samping secara luas dan apa saja itu yang belum. Makanya ini jadi dalam tanda kutip vaksin ini seperti percobaan massal gitu ya, seperti percobaan massal. Tapi tadi dikatakan bahwa ini sudah melewati fase 3, si Pfizer dan Moderna ini di beberapa orang aman gitu. Tapi untuk efeknya, nah ini masih terus dipelajari. Memang ada kriteria tadi ya, tidak boleh yang punya riwayat alergi divaksin, tidak boleh, karena takutnya memicu efek yang lebih dahsyat, misalnya anafilaktik ya, terus timbul reaksi luar biasa dari tubuh, karena itu disuntikkan, menyebar secara cepat dalam tubuh kita, timbul reaksi seperti melepuh gitu ya. Dan melepuh itu semua tubuh kita, baik dari kulit, dalam itu semuanya melepuh ya. Itu anafilaktik sindrom atau kejadian ikutan pasca pemberian obat ya, tidak hanya vaksin, obat-obatan yang lain, antibiotik khususnya itu kadang kalau di rumah sakit dites dulu, disuntikkan subkutan gitu ya, bereaksi atau enggak. Kalau bereaksi ya sudah, enggak diteruskan. Nah, mungkin vaksin ini juga sama perlakuannya. Satu, memang enggak boleh ada riwayat alergi, apalagi alergi berat, enggak boleh. Nah, terus bagaimana ya, modalitas utama yang seperti tadi diungkapkan bahwa kita harus menjaga tadi seimbangan ya. Mizan itu harus kita jaga biar apa? Biar kita tetap fit. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi.
Ini yang terakhir apa nggih Pak Iwan nggih? Halo. Iya, sebentar Pak. Yang terakhir ya ini apa namanya? Apakah ini kan virusnya semakin ganas ini Pak Dokter. Nah ini Nggih. apakah ya terus gimana ini Ya. sikap kita itu? Terus yang terakhir, apakah Indonesia tuh nggak bisa buat sendiri gitu vaksin itu? Kan banyak orang pinter gitu. Iya, benar. Ya baik. Vaksin ini, virus ini ya, itu memang tadi sebutkan di awal, dia virus yang oleh Allah itu ditakdirkan dia cepat bermutasi gitu ya. Ya, seperti halnya flu kita kan satu saat kita kena flu, terus kita membaik gitu kan. Nah, ketika diberikan vaksin anti flu, apakah itu jaminan suatu saat kita nggak kena flu? Nggak juga. Ternyata itu bukan jaminan. Yang menjadi jaminan, ini harus kita ingat, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, bahwa pada pertemuan yang dulu saya pernah mengutarakan itu, kalau nggak salah terpotong ya, terputus. Ada hal yang sering dilupakan kita gitu ya, umatnya Rasulullah itu, bahwa dulu apakah dulu itu nggak ada pandemi? Ada. Makanya Rasulullah pun melarang gitu ya, ketika ada satu wabah di satu tempat kita masuk, dan kalau sudah di dalamnya kita nggak boleh keluar gitu. Nah, di zamannya Rasulullah itu apakah nggak ada wabah? Itu ada tadi ya. Nah, terus bagaimana para orang-orang awal dulu itu sehat-sehat gitu. Nah, itu karena ini prinsipnya adalah mereka adalah umat yang hanya makan, ya, hanya makan dalam kondisi lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini filosofinya. Tapi ini sebenarnya sangat dalam, sangat dalam. Intinya adalah kita menjaga makan. Dalam pertemuan yang dulu itu sempat disinggung bahwa ketika kita terpapar, apa yang harus kita lakukan itu adalah puasa. Puasa. Ya. Kenapa dengan puasa? Nah, ketika berpuasa, itu tubuh kita itu akan mengalami low energy gitu ya. Energinya turun. Nah, justru ketika energi kita turun, tubuh kita itu akan merangsang mekanisme autofagi. Nah, autofagi ini sebenarnya cara bersih-bersih dalam tubuh kita. Cara bersih-bersih yang dia itu memakai sel rusak. Tubuh kita akan mencari sel rusak. Mencari sel rusak, kemudian dijadikan energi, itu intinya ya. Nah, sel rusak, termasuk sel yang terpapar COVID, itu dibaca oleh tubuh kita itu sebagai sel rusak. Ya. Makanya ketika kita puasa, proses itu jalan, autofagi tadi jalan, dia akan membersihkan itu sel yang rusak itu degradable ya, dihancurkan, dijadikan energi. Nah, untuk itu ketika kita berbuka gitu ya, ketika berbuka, proses ini turun, mekanismenya turun. Tidak seagresif ketika kita masih puasa. Nah, ini hal yang penting ya. Jadi ketika kita mungkin ya, Qadarullah kok jadi OTG gitu, apa yang harus kita lakukan? Itu seperti itu, puasa. Itu salah satu tool, salah satu alat untuk obat. Nah, karena apa? Satu autofagi tadi itu, tubuh kita akan bentuk gula yang tadi disebutkan 2-deokside glukos. Nah, itu ternyata toksik. Dan kalau orang kena COVID itu jadi salah satu obat. Jadi rumus kimia 2-deokside glukos itu dibikin sintetiknya, dibikin obat untuk orang yang terkena COVID yang sakit di rumah sakit. Nah, dan itu mahal ya, mahal itu harganya. Kenapa kita harus beli obat yang mahal? Ternyata tubuh kita bisa bikin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara fasting atau puasa. Nah,
Dan yang terakhir, apakah kita nggak bisa bikin? Nah, pertanyaannya ya mungkin bisa, karena apa sih yang orang Indonesia nggak bisa itu? Orang Indonesia itu kreatif sekali ya, sangat kreatif. Nah, cuman Allah alam ya, tidak didukung mungkin oleh pemangku kebijakan gitu ya, tidak didukung mungkin ya, Allah alam. Tapi kalau bisa nggak sih kita bikin? Sebenarnya bisa, ya bisa, karena vaksin-vaksin yang bukan ini ya, bukan COVID itu kita punya pakar-pakarnya gitu, bahkan sampai tingkat puskesmas ya, tapi bukan untuk bikin ya, tapi ahlinya gitu. Contoh vaksin untuk malaria itu pernah mau dibikin, nah, dan itu sumbernya dari sini, dari Indonesia. Nah, ahlinya banyak, dan walam ya, waktu itu bahkan melibatkan mantan Menteri Kesehatan kita ya, Fadilah itu. Ya sebenarnya mampu, tapi wallahu alam ya, karena kebijakan mungkin kendala di situ. Gitu mungkin Pak Iwan. Matur nuwun Pak Dokter. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita baru saja mendengarkan penjelasan yang panjang lebar tentang virus, tentang vaksin dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semakin memahami dan mengerti ya sebenarnya apa virus ini, bagaimana penyebarannya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan juga termasuk tadi polemik tentang vaksin, saya kira sudah sangat jelas sekali dijelaskan, walaupun mungkin dari hati kita masih ada beberapa pertanyaan. Kita simpan dulu ya. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya ya, mudah-mudahan Pak Dokter juga sehat ya, sehingga bisa kita bisa membersamai kita lah ini dalam menjaga kesehatan kita ini. Nanti beliau kita daulat sebagai penasihat kesehatan di grup ini. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, intinya mungkin yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi adalah menjaga keseimbangan ya. Bagaimana kita tetap menjaga keseimbangan kita, makan yang baik, berserat tinggi, istirahat yang cukup, olahraga yang tadi ini olahraga ini yang mungkin agak susah ini ya. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi durasinya ya, 30 sampai 60 menit ini yang mungkin ini. Dan yang terakhir adalah stres ya. Nah, ini penting sekali, harus banyak senyum, baca Quran yang banyak ya, tidak boleh bersedih, kita nikmati sajalah apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Nah, kalau kita nikmati, insya Allah semua ini pasti ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Tidak mungkin Allah menjadikan semuanya ini tanpa satu manfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan juga Pak Dokter. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, dijauhkan dari virus ini ya, dan kita bisa hidup lebih nyaman lagi. Materi insya Allah akan kita share di grup ya, kita nanti akan berbagi di sana. Baik, dari saya kurang mohon maaf, kita akhiri kajian ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubun, Pak Dokter, Bapak Ibu semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa
suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasa merempuh manusia. Labbaik